Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada 12 manfaat keutamaan membaca surat Al-Ikhlas setiap hari. Surat Al-Ikhlas sama seperti surah lainnya di dalam Al-Quran memiliki rahasia dan keutamaan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena ia bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat, dan dari kesulitan saat menghadapi sakaratul maut, serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dari dahsyatnya ketakutan di hari kiamat. Surat Al-Ikhlas termasuk di antara surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Surat ini juga sering dibaca berulang-ulang, dan hal itu sudah menjadi kebiasaan orang muslim, baik ketika salat maupun ketika berzikir. Surat Al-Ikhlas ini mengandung makna yang penting dan rahasia yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca surat Al-Ikhlas dalam kesehariannya. Surat Al-Ikhlas ini mengisyaratkan kepada kita agar senantiasa ikhlas dalam menjalani segala hal kehidupan. Kita harus selalu disertai dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut adalah 12 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas yang wajib Anda ketahui. Yang pertama, akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika kita senantiasa membaca surat Al-Ikhlas ini, baik itu sedang berdiri, duduk, ruku atau berjalan, maka kita akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Al-Baihaqi, dari Umam Al-Bahili, bahwa Jibril telah mendatangi Rasulullah bersama dengan 70.000 malaikat. Rasulullah saksikan jenah Muawiyah bersama Jibril ditabuk bersama malaikat lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Jibril, apa sebabnya Muawiyah memperoleh kedudukan seperti itu?" Jibril menjawab, "Dia memperoleh kehormatan seperti itu akibat membaca Qul huwallahu ahad, baik sedang berdiri, duduk, ruku dan berjalan." Yang kedua, mendapatkan pahala yang sangat besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika saya dalam perjalanan Isra Miraj ke langit aras ditegakkan atas 360 sudut jarak, dari sudut ke sudut lainnya kira-kira 300.000 tahun perjalanan. Di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir. Panjang padang pasir itu dari matahari terbit sampai matahari terbenam, dan di setiap padang pasir itu terdapat 80.000 malaikat membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Setelah selesai membaca, mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami hibahkan pahala membaca surat Al-Ikhlas ini kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini, baik laki-laki maupun perempuan." Para sahabat pun dibuat kagum, tercengang mendengarnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Herankah kamu wahai sahabat-sahabatku?" Sahabat menjawab, "Iya benar, kami heran." Beliau pun melanjutkan, "Demi Allah yang diriku di tangannya
Qul huwallahu ahad ditulis di sayap Jibril. Yang ketiga, hidup akan selalu diberkahi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika ingin hidup kita senantiasa di dalam keberkahan dan kebahagiaan, maka baca dan amalkan surah Al-Ikhlas ini. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membacanya 2 kali, maka ia dan keluarganya akan diberkahi. Barang siapa yang membacanya 3 kali, maka ia, keluarganya dan kerabatnya akan diberkahi. Yang keempat, mendapatkan istana di surga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas ini, maka ia akan mendapatkan istana nanti di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya 1 istana di surga. Dan barang siapa yang membacanya sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Dan barang siapa membacanya 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana di surga. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di surga. Kemudian Rasulullah menjawab, Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu. Maksudnya, berapapun jumlah istana itu merupakan hal yang mudah. Yang kelima, akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Yang keenam, mencegah fitnah siksa kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Dan dari hadis lain menyatakan akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya sampai di tingkat Shiratal Mustaqim hingga sampai ke surga. Yang ketujuh, melunaskan hutang-hutangnya. Pada suatu hari Rasulullah sedang duduk di Masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disolatkan, dan para sahabat mempersilahkan Nabi untuk mensolatkannya. Beliau bertanya, apakah mayat ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, ya benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu Nabi bersabda, saya tidak mau mensolatkan yang punya hutang, maka kamu solatkanlah dia. Pada hari itu juga malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. 2 berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegakkanlah, solatkanlah dia, karena dia sudah diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang ikut mensolatkannya, niscaya diampuni pula dosanya. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan itu? Jibril pun menjawab,
Dia mendapat kehormatan seperti itu karena di setiap harinya dia membaca 100 kali Qul huwallahu ahad ataupun surah Al-Ikhlas. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan pujian terhadapnya. Yang kedelapan, membuka pintu rizki dari berbagai arah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, diceritakan ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasannya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia mau masuk rumah dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya, maka dianjurkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Kemudian orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan. Pada akhirnya Allah melapangkan rezeki orang tersebut. Dan yang kesembilan, setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai salat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Yang ke-10, bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu merasa sakit pada badannya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Yang ke-11, diselamatkan dari maksud orang jahat dan aniaya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, agar kita diselamatkan dari orang jahat, maka bacalah Ya Somad sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus-menerus dan dijadikan amalan sehari-hari, maka insya Allah akan diselamatkan dari maksud orang-orang jahat. Dan yang terakhir, untuk mencapai apa yang diinginkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Sahabat yang dirahmati Allah, adapun cara mengamalkan surah Al-Ikhlas ini adalah dengan dibaca 100 kali. Waktunya antara salat maghrib dan isya, dan setelahnya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adapun kesimpulannya adalah sungguh sangat banyak sekali manfaat dan keutamaan dari surat Al-Ikhlas ini. Anda bisa mengamalkannya baik ketika selesai salat, duduk, berdiri ataupun berbaring, yang pada intinya Anda mengamalkannya setiap hari dengan penuh keikhlasan agar mendapat manfaat dari hikmah keutamaannya serta mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.